adalah budak, Mas RK. Dunia budak, ri'itsku rokobah, memerdekakan budak. Dulu bukan hanya dimiliki Islam, Mas RK. Saya memiliki data banyak sekali dari kalangan Romawi yang beragama paganisme, yang beragama Kristen. Mereka itu kalau punya budak ya gak dinikahi, Mas RK. Budak itu pembantu yang memang gak dinikahi. Ingat ya, Pak Ustadz sudah menyetujui budak-budak boleh digauli. Laki-laki sudah siap tuh, sudah ready tuh. Nah, untuk wanita-wanita, siapkan batinnya. Karena Pak Ustadz saja sudah setujui. Langsung baca konteksnya, Pak Ustadz. Ini dalam kitab Kejadian. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampir hambaku minum yang banyak, biar kuat mentalnya. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan lihat ini. Abraham mendengarkan perkataan Sarah. Ayat ini tidak pernah mengatakan Abraham mendengarkan perkataan Allah. Nggak ada. Jadi Sarai, istri Abraham itu mengambil Hagar menjadi hambanya, seorang orang Mesir itu, yakni ketika Abraham itu telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikan kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Dor ini pertama nih Pak Ustadz. Jadi pernyataan Pak Ustadz itu sudah salah. Oh, masih ngotot. Allah yang nyuruh. RK, ini Allah yang nyuruh loh, poligami Abraham ini. Lah itu ayat secara kontekstual, Abraham menuruti perintah Hagar, perintah Sarah. Bukan perintah Allah. Ayat yang keduanya. Minum susu keledainya biar kuat, Pak Ustadz. Kemudian Pak Ustadz, Anda menyinggung masalah bapak-bapak gereja. Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz tidak memahami tentang magisterium, seharusnya tidak usah membahas itu. Karena Katolik pun tidak asal menafsirkan. Kami sudah diblok, sudah ditemboki yang namanya magisterium dan juga katekismus gereja. Nih, Pak Ustadz, perhatikan baik-baik. Tradisi gereja, magisterium sudah berdasarkan tradisi suci. Ya, berbicara tentang pernikahan, indahnya sakramen, makna sakramen. Bukan indahnya sakramen Katolik, pernikahan berdasarkan karena menikahi laki-laki satu, perempuan satu. Bukan laki-laki satu, perempuan tiga, atau perempuan empat. Gak ada. Nah, perkawinan suci menurut kitab suci dalam Kejadian 2 ayat 20. Bersatu satu daging, persatuan laki-laki dan perempuan telah direncanakan oleh Allah sejak awal. Ini website Katolik asli. Saya nggak mungkin ambil website sembarang-sembarang seperti Pak Ustadz. Gak ada, saya nggak mau. Kalau mau ngambil itu langsung ke website Katoliknya, Katolitas. Bolehlah kita diskusi. Nah, Matius 19 ayat 5. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Pernyataan-pernyataan dalam tradisi suci ini dirangkum lagi dalam sebuah apa? Sebuah dalam pernyataan dalam bapak-bapak gereja. Satu Ignatius dari Antioquia. Bahkan dari tahun 35 sampai tahun 110. Berbicara tentang apa? Kesetiaan antar suami dan istri. Baik susah maupun senang, baik untung maupun malang. Tertullianus mengajarkan hal diberkati perkawinan meskipun menghadapi kesulitan tantangan. Ajaran ini sesuai magisterium kami, sesuai dengan ajaran-ajaran dalam kitab suci. Makanya sakramen itu kudus. Istri saya adalah sakramen saya yang harus saya setia dari awal sampai akhir. Sampai maut memisahkan saya. Lah Pak Ustadz, belum apa-apa, udah jepret, gas, tembak. Gak ada kami kayak gitu Pak Ustadz. Dan ketika pernikahan itu diumumkan di gereja dalam tata perayaan Ekaristi. Pengumuman untuk pertama kali. Ustadz Wafi akan menikah dengan pengumuman di misa kedua minggu berikutnya. Untuk kedua kalinya. Sampai ketiga kali diumumkan. Terus ada namanya penyelidikan kanonik. Tidak sembarang pernikahan itu diselidiki secara kanonik. Silsilah semuanya diselidiki. Tidak sembarang kan. Itu Pak Ustadz. Kemudian Pak Ustadz, tolong dong jawab pertanyaan saya juga Pak Ustadz. Apakah di sini budak ini yang digauli ini sudah dinikahi? Apakah ini bagian dari poligami? Kalau di budak ini digauli, ya gak apa-apa lah kalau udah nikah. Lah ini kecuali istrinya mereka hamba-hamba sahaya yang mereka miliki, sesungguhnya mereka tidak tercela. Karena menggaulinya.
Budak boleh digauli? Udah dinikahin belum ini budak ini? Konteks di ayat Al-Mu'minun ayat 6. Kemudian Pak Ustadz, jawab dong pertanyaan saya. Ketika baginda Rasulullah mengambil istri Aisyah, itu di usia berapa? Ada nggak perintah dalam Al-Quran untuk menggauli atau menikahi Aisyah di usia yang sekian-sekian? Kalau ada, tunjukkan ayat saya, satu ayat saja. Terima kasih. Jangan bengong, jangan nangis Pak Ustadz, jangan nangis. Makasih Kak Ian Tobing, mau lihat teh. Ini apa yang dijawab sama Mas RK ini guys? Tidak apa-apa lah, biar dia seneng teman-teman ya. Dipencet Mas RK, dipencet. Jangan senyum-senyum aja, dipencet. Kok pusing kau? Padahal pertanyaan saya simpel loh. Mas RK kok malah loncat sana, loncat sini. Gini loh Mas RK, kalau di Islam kan ada istilahnya kalau menikah itu ada mahar, ada saksi, ada wali. Itu dalilnya ada di Islam. Itu yang saya tanyakan. Di Kristen ada nggak seperti itu? Kalau memang ada, mana ayatnya? Kalau minta ayat ya. Atau kalau memang itu kesepakatan gereja, bapak-bapak gereja itu ngambil dalil dari apa? Ada nggak harus ada saksi, harus ada wali, kemudian akad, mahar, ada nggak seperti itu? Ijab kabul gitu itu. Kalau ada ayatnya mana? Kalau memang itu bapak-bapak gereja, apa? Pakai ayat yang mana dia? Pertanyaan kayak gitu dari tadi nggak dijawab. Yang apalah tadi, aduh. Yang pakai website resmi lah. Saya kalau sampai pakai website resmi milik Kristen, milik Katolik, tambah ngawur sampai nanti. Tadi sampai mengatakan bahwa sesuatu yang sudah disatukan Tuhan itu tidak bisa diceraikan oleh manusia. Tapi buktinya apa Mas RK? Buktinya banyak orang Kristen yang cerai gara-gara pihak ketiga loh. Berarti Tuhan Mas RK kalah dengan peraktor kan gitu kan? Katanya Mas RK tadi tidak bisa yang disatukan Tuhan diceraikan oleh manusia. Ternyata banyak orang Kristen yang cerai gara-gara pihak ketiga. Berarti pelakor semakin di depan dan Tuhan Mas RK tidak bisa mengalahkan sang pelakor. Kan seperti itu berarti. Nah, kan seperti itu Mas RK. Kalau cuma seperti itu gampang Mas RK, gampang. Itu ayat-ayat apa seperti itu? Jadi bedakan ayat tentang perceraian dengan ayat tentang poligami. Mas RK kayaknya tidak bisa. Lalu Mas RK tadi nanya kan ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu umur berapa? Minta ayat Al-Quran. Ini dari cara bertanya aja sudah salah gitu loh guys. Dia minta umurnya Sayyidah Aisyah, ya, minta umurnya Sayyidah Aisyah dinikahi umur berapa, mintanya ayat Al-Quran. Kalau mau bertanya kepada Islam Mas RK, harus paham ilmu usul fikih. Saya ulangi lagi, cara bertanya seperti itu tuh salah. Nanya, kalau saya tanya balik, Yusuf menikahi Maryam umur berapa? Mana ayatnya? Sampai kiamat kamu gak akan tahu ayatnya itu. Yusuf menikahi Maria, ibunda Yesus, umur berapa dia? Sampai kiamat gak akan disebutin dalam apa namanya itu, dalam kitab kamu. Pertanyaan seperti itu nggak penting Mas RK. Coba kasih pertanyaan saya yang sulit gitu loh. Jangan pertanyaan kayak anak kemarin sore yang diskusi Mas RK ini. Kasih pertanyaan saya yang sulit tentang poligami itu. Jangan umur Aisyah yang ditanyain. Ini lah, apa bedanya saya ngobrol dengan yang lain ini? Saya kalau pakai website resmi punya Kristen contohnya ya. Ini ya. Nih, saya pakai website resmi punya Kristen ya, bukan punya Islam loh. Ini Mas RK. Ini website New Advent. Ini ya, New Advent ini punya Kristen dan pengikutnya besar sekali ini. Kalau kamu bisa menjawab ini, harus punya data ya, harus punya data pembanding. Di sini Yusuf menikahi Maria saat itu berusia 12 hingga 14 tahun. Yusuf pada waktu itu berusia 90 tahun. Bayangkan ya. Yusuf itu saat itu berusia 90 tahun ini. Coba kamu bantah sejarah ini.
milik Katolik. Kalau Katolik memang punya fakta sejarah yang tidak sesuai dengan pernyataan Advent, monggo pakai perbandingan ya. Jangan cuma mengatakan, oh itu datanya nggak diterima, tapi kamu nggak punya data pembanding. Ya, Yusuf umur 90, Maria dinikahi umur 12 tahun, Mas RK. Bayangkan, kalau kamu menolak pendapat Advent ini sebagai Kristen yang juga pengikutnya besar di Indonesia, coba bantah pakai data Katolik. Saya pengen tahu umur berapa Yusuf dan Maria menikah. Saya pengen tahu. Nah, seperti itu. Jadi saya tidak harus menuntut mana ayat di dalam Bible umur Yusuf menikah dengan Maria. Bukan begitu cara bertanya. Buktikan di dalam sejarah kekristenan Yusuf menikahi Maria umur berapa. Kalau memang Anda tidak terima dengan pendapat Advent, mana pendapat Katolik? Umur berapa mereka menikah? Dijawab ya. Sekian. Ya, sekian. Ayo dijawab lah ya. Ini masih mau gas kah? Udah sejam nih atau gimana? Terakhir, yuk putaran terakhir dijawab ya. Putaran terakhir berarti kan tadi saya duluan. Saya duluan. Iya, ini saya jawab. Saya jawab. Habis itu Pak Ustadz close statement. Habis itu saya close statement. Nah, itu, yuk. Makasih Pak Ustadz. Ya, dijawab ya. Umur berapa itu ya? Pak Ustadz, ketika Pak Ustadz membawa dalil dari Advent, Blogspot, ya, Advent ya. Kalau bagi saya Advent itu bukan bagian dari kekristenan. Kalau saya, menurut saya. Maaf ya, yang Advent dibawa ya. Bukan Kristen. Karena dia tidak menjalankan suksesi apostolik. Ya. Jadi saya tidak akan bahas yang namanya Advent. Ya. Jadi Advent itu tidak menjalankan suksesi apostolik, jadi menurut saya itu heresi juga. Ya. Maaf Advent ya. Ya, jadi ketika Pak Ustadz menanyakan tentang Alkitab atau tentang gereja kepada kami, tunjukkan nih websitenya gereja Katolik nih, Katolitas, atau website nih Kristen gini. Mungkin saya bisa menjawabnya. Tapi kalau membawa dari dalil dari Advent, saya tidak ada urusan dengan Advent. Ngapain saya urus dengan yang namanya Ellen White? Saya tidak ada urusan dengan Ellen White yang tidak menjalankan suksesi apostolik. Nggak bisa dijawab, guys. Saya tidak ada. Ustadz, jangan panas. Iya, maaf. Karena saya tidak ada urusan dengan yang namanya Ellen White atau gereja Advent. Ya, maaf ya, Advent di bawah. Ya, ini Jaka Sembung bawa golok, gak nyambung, wah. Ya. Pak Ustadz menanyakan kemudian tentang tidak ada saksi pernikahan dan lain-lain. Pak Ustadz, ini magisterium kami, ya, atau katekismus kami, persiapan dan kelengkapan lainnya. Di sini ada berbicara tentang saksi pernikahan. Nah, berbicara tentang saksi pernikahan, pasti di bawahnya akan membahas tentang magisterium kalau lihat ke bawah ini. Magisterium atau katekismus gereja, KTK, ya, itu pasti KTK GK, pasti dibahas. Berdasarkan apa di sini? Kejadian 18 ayat yang ke-27. Bahkan pernikahannya kapan itu ditentukan kapan. Tidak boleh di hari suci. Jadi kita semua sudah ada tertata rapi dalam sebuah sakramen pernikahan, itu sudah tertata rapi. Sudah ada koridornya, tidak sembarang. Pernikahannya tanggal berapa, bulan berapa, jangan pada hari suci, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ada sampai aturan sampai sedemikian rupa. Kemudian Pak Ustadz, ya, Pak Ustadz tidak pernah menyentuh pertanyaan saya di Al-Mu'minun ayat yang ke-6. Kenapa? Al-Mu'minun ayat yang ke-6 ini berbicara menggauli budak atau hamba sahaya. Hamba sahayanya sudah dinikahi atau belum? Kalau hamba sahayanya sudah dinikahi, gak apa-apa Pak Ustadz. Tapi itu pun dalam Kristen kami namanya kompromi Pak Ustadz. Sekarang saya tanya ini, perempuan-perempuan yang Islam-Islam di bawah. Kalau ada, maaf ini pertanyaan bukan sebuah pernyataan. Kalau ada, kamu nikah dengan suami kamu, ada pembantu perempuan. Lalu tiba-tiba suamimu menikahi menggauli pembantu perempuan. Kalian sepakat dan sepaham atau tidak? Ini pertanyaan saya, bukan pernyataan. Pertanyaan saya. Kemudian Pak Ustadz, di era zaman sekarang ini, berbicara tentang era modern ini, kemarin ada berita. Ada seorang menggauli anak-anak, murid-murid, siswa-siswinya. Langsung dijebloskan ke penjara Pak Ustadz. Nah, ketika
Nabi baginda Rasulullah menggauli Siti Aisyah di usia sekian, apakah itu didukung dengan sebuah perintah Allah? Apakah itu didukung? Aisyah ini kan istri kedua atau istri keberapa? Nah, itu pertanyaan, istri keberapa? Di usia keberapa itu? 6 tahun, 9 tahun? Pak Ustadz pasti tahu dong kajian-kajian matanya seperti apa, hadisnya seperti apa. Tahu dong, oh, seorang ustadz ini, saya aku ya apresiasi Pak Ustadz ini. Ya. Di usia berapa? Boleh nggak digauli di usia seperti itu? Apakah berlaku di zaman sekarang dengan Indonesia negara hukum seperti ini? Nah, ini pertanyaan saya. Kalau di Alkitab sudah dibilang, poligami tidak diizinkan. Bahkan di dalam Taurat tidak boleh. Makasih, mau lihat Inang. Dapatkan saya poinnya. Jangan bengong dengan gift-nya Pak Ustadz. Dari tadi saya menang terus. Jadi Pak Ustadz, mungkin sekian dari saya Pak Ustadz ya. Terima kasih banyak. Al-Mu'minun ayat 6. Boleh digaul atau tidak? Sudah dinikah itu belum? Tolong dijawab. Terima kasih Pak Ustadz ya. 12 detiknya buat Pak Ustadz saja. Maria nikah sama Yusuf umur berapa itu? Kok gak dijawab? 2 detiknya buat Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Saya tidak ada urusan dengan Advent. Dia menang dong. Terus kalau memang gak ada urusan dengan Advent, berapa itu umurnya? Saya tidak ada urusan dengan Advent. Jadi kalau mau bahas langsung ambil ke websitenya Katolik atau website Kristen yang lain. Nah, boleh lah. Kalau website Advent itu baru urus dengan kami, saya tidak ada urusan. Bila ada usaha pakai Advent ya. Menurut Katolik umur berapa berarti menikahnya? Bukan menurut Katolik, silakan gaskan. Jawab tuh Al-Mu'minun. Tidak bisa jawab, guys. Fokus jawabanku, pertanyaanku Al-Mu'minun. Gini guys, ya itulah ya. Kalau kita mau menjawab tentang Sayyidah Aisyah, saya kira Mas RK orang apologet ya, seorang apologet yang sering bertanya mengenai hal itu. Sehingga wajarlah kalau seumpama Nabi menikahi Sayyidah Aisyah, menikahnya, akadnya itu di umur 6 tahun. Wa dakhala biha fi sinni tis'i. Dan Nabi berumah tangga dengan Sayyidah Aisyah, kumpul dengan Sayyidah Aisyah ketika beliau umur 9 tahun. Nah, apakah itu menjadi yang aneh? Berarti Mas RK tidak pernah baca kitab Yahudi ya. Di dalam kitab tradisi Yahudi, pengajaran Yahudi, ada bab namanya niddah. Di dalam niddah, ya. Ini keilmuan orang Yahudi ya, yang Anda pakai kitabnya. Umur bolehnya menikah itu minimal 3 tahun. Jedor, selamat datang di kebenaran Mas RK. Dalam kekuatan keilmuan dan pengetahuan atau konsep Yahudi yang ada istilahnya niddah, bahwa perempuan dibolehkan menikah minimal umur 3 tahun. Kamu kan pakai kitabnya orang Yahudi Mas RK. Kalau kita lepas, kita ini masalah balik ada. Umur balik minimal 15 tahun. Kemudian minimal masa haid di umur 9 tahun. Kita lengkap punya kitab fikih. Mas RK ada nggak selengkap Islam seperti itu? Oh, nggak ada. Hanya Islam yang punya selengkap seperti itu. Buktinya, Mas RK barusan saya tanyakan masalah saksi ya. Harus ada mahar, harus ada wali. Apakah Mas RK menjawab dengan kekuatan Bible-nya? Tidak, tapi dari kesepakatan bapak-bapak gereja. Loh, kalau seumpama yang kita bahas adalah Buddha, Mas RK, dunia Buddha, Ri'itsku Rokobah, memerdekakan Buddha, dulu bukan hanya dimiliki Islam Mas RK. Saya memiliki data banyak sekali dari kalangan Romawi yang beragama paganisme, yang beragama Kristen. Mereka itu kalau punya Buddha ya gak dinikahi Mas RK. Buddha itu pembantu yang memang gak dinikahi. Saya bisa menyampaikan dari website resmi milik orang-orang Kristen bahwa Buddha itu memang tidak dinikahi, bisa dikumpuli. Dan itu dulu di masa-masa perang. Karena mendapatkan Buddha adalah salah satunya harta rampasan perang Mas RK. Begitu Mas RK. Tadi saya tanya, saya tidak mau membahas tentang Advent. Oke, gak usah bahas Advent sekarang ya. Saya pengen tahu Katolik. Bagaimana Katolik menjawab umur Maria dengan Yusuf menikah berapa tahun?
2. Umur Ishak menikah dengan Rifqah berapa tahun? Sampaikan kepada saya datanya menurut kekuatan Katolik ya. Saya pengen tahu Katolik sejauh mana mendalami sejarah. Rifqah menikah dengan Ishak umurnya berapa? Maryam menikah dengan Yusuf umurnya berapa, Mas RK? Dijawab, Mas RK. Jangan bilang, aku udah ada urusan dengan Advent. Oke, gak ada urusan dengan Advent, gak apa-apa. Lalu baca bab niddah dalam keyahudian, Mas RK. Bahwa minimal umur wanita boleh menikah 3 tahun. Dan kitab suci itu dipakai dan diimani oleh Mas RK. Bukan diimani oleh umat Islam. Jedor, jangan nangis Mas RK. Loh, kok mau netes air ke matanya? Maaf ya, maaf. Maksudnya kalau pertanyaan saya agak menantang, maaf. Karena saya tahu Mas RK tidak bisa jawab, cuma buat seru-seruan aja. Itu masih pertanyaan kelas seperempat. Saya belum bertanya kelas tinggi ya, kelas menengah belum Mas RK ya, belum. Itu masih pertanyaan seperti itu. Jadi kalau seumpama Mas RK mau membahas Buddha, aduh, ini ya, kita buka. Kita buka di dalam Kolose 3 nomor 22 teman-teman. Kolose 3 nomor 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Tanya Mas RK ya. Ini hamba-hamba kan Buddha nih ya. Menyenangi tuannya itu dalam segala hal itu contohnya apa? Coba saya tanya. Dalam fakta sejarah, Kolose 3 nomor 22, budak-budak menyenangi tuannya dalam segala hal dan itu perintah Tuhan. Apa menyenangi tuannya kalau bagi budak-budak perempuan? Saya tanya, budak ini kan menyenangi tuannya dalam Kolose 3 nomor 22 ini. Saya sampaikan fakta sejarahnya Mas RK. Ini ayat Anda ya. Kok nangis? Maaf ya, maaf Mas. Udah dapat paus itu Pak Ustadz. Iya maaf. Saya nggak tahu kalau Mas RK ternyata nangis. Pak Ustadz tidak Pak Ustadz sebenarnya tadi close statement loh Pak Ustadz. Oh, saya nggak tahu. Pantas Mas RK. Tadi close statement Pak Ustadz. Ya, dijawab dulu lah. Saya close statement. Oke. Saya harusnya Pak Ustadz close statement. Saya di akhir karena tadi saya di duluan. Pak Ustadz silakan, saya kasih waktu 1 menit, silakan close statement Pak Ustadz. Sebelum saya close statement. Atau terakhir lah, udah silakanlah kasih close statement. Silakan Pak Ustadz. Loh, saya close statement sekarang? Iya, close statement, silakan. Terus pertanyaan saya tadi gak mau dijawab? Nanti saya jawab, tenang aja. Silakan close statement. Maaf ya, Mas RK sampai pilek teman-teman. Aduh, saya udah enak sendiri sama Mas RK ini. Sampai pilek dia. Maaf Mas RK ya. Ya, pertanyaan saya ini masih belum menengah ya, masih belum menengah. Nanti kalau sampai menengah dan agak sulit, saya pakai pakai sejarah-sejarah beneran nanti. Saya gak enak sendiri gitu, karena Mas RK orangnya baik teman-teman. Jadi pertanyaan saya tuh lihat Mas RK dulu gitu. Ya seperti itu closing statement saya. Jadi ini perbedaan antara Kristen dengan Islam ya. Islam memperbolehkan poligami dan Kristen tidak boleh. Dengan berbagai dalil yang dia sampaikan dan dalil yang telah saya sampaikan. Ayatnya jelas di dalam surah An-Nisa ya. Mathna wa thulatha wa ruba. 2, 3 atau 4 itu boleh. Dan kalau takut tidak adil, satu saja. Ini hukumnya bukan dianjurkan ya. Boleh. Yang mampu maju, yang nggak mampu mundur. Kan seperti itu. Sehingga ketika Nabi Muhammad menikahi 9, 10, 11, 12, kenapa kok tidak sama dengan Al-Quran? Maka usul fikih menjawab. Idza ta'arada baina qaulin nabi wa fi'lihi faquddima qauluhu bi ayyahtamila fi'luhu ala khususiyatihi. Kalau kita melakukan syariat, maka pilihlah ucapan Nabi. Jangan pilih pekerjaan dulu ketika seolah-olah bertentangan. Kenapa? Karena bisa jadi pekerjaan Nabi itu khusus untuk beliau. Sedangkan perkataannya untuk umatnya. Sehingga sudah jelas dalil yang disampaikan oleh Islam tentang bolehnya poligami. Dan justru datangnya Islam itu membatasi semakin sedikit ya. Faktanya sahabat Nabi yang dulu notabene-nya Yahudi, itu beristri 10, 11, 12 seperti sahabat Ghailan Ats-Tsaqafi. Ketika masuk Islam, maka Rasulullah mengatakan amsik arba'an wa farik sairahunna. Kamu pilih 4, ceraikan yang 6. Itu membuktikan fakta sejarah bahwa Islam justru meminimalkan, bukan malah melegalkan dengan tiada batas. Itu pun bagi orang yang mampu guys. Kalau gak mampu mundur gitu loh. Sehingga itu closing statement saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, lanjut. Masih ada waktu Pak Ustadz? Ya, bukannya katanya 2,5 menit, 2,5 menit.
Oke, belah. Oke lah, saya 2,5 menit. Ya. Ketika Pak Ustadz membuat sebuah pertanyaan kepada apakah Yusuf menikahi Maria dalam masa kandungan Bunda Maria 9 bulan 10 hari pada Yesus Kristus pada saat itu. Pak Ustadz, pertanyaannya saja sudah salah, Pak Ustadz. Umurnya yang saya tanyakan. Pertanyaan Pak Ustadz saja sudah salah, Pak Ustadz. Pada saat itu Maria, Bunda Maria, ya, ketika mengandung itu dari Roh Kudus. Dan pada saat itu Yusuf tunangannya. Jadi istilahnya bertunangan, bukan kawin, bukan, nggak ada kawin. Makanya disebut perawan Maria. Bukan bicara kawin pada saat itu Yusuf dengan Bunda Maria, enggak. Makanya orang Katolik percaya perawan Maria. Kita percaya itu. Itu bukan sebuah istilah, itu sebuah istilah spiritual. Ya, jadi pertanyaan Pak Ustadz saja salah. Yusuf menikahi Maria usia berapa? Intinya, ketika Maria, Yusuf mengambil Maria sebagai tunangannya, itu bukan di usia 6 tahun. Bukan bocah yang diambil, Pak Ustadz. Itu pertama. Kedua, ketika Yusuf, ya, ketika Maria mengandung itu bukan hasil hubungan biologis. Tetapi ketika Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Ini berbicara tentang sebuah kandungan spiritual. Karena dikandung dari Roh Kudus. Ya. Jadi pertanyaan Pak Ustadz saja salah. Bagaimana saya mau menjawab? Pertanyaan Pak Ustadz, Yusuf kapan menikahi Bunda Maria? Gak ada, Pak Ustadz. Di situ bicara tunangan. Karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Pertanyaanmu saja salah. Bagaimana saya mau menjawab pertanyaan yang salah? Tunangan dengan menikah itu beda. Makanya orang Katolik percaya perawan tersuci Maria. Nah, itu Pak Ustadz ya. Kemudian Pak Ustadz ya, terima kasih banyak Al-Mu'minu. Ingat ya, Pak Ustadz sudah menyetujui budak-budak boleh digauli. Laki-laki sudah siap toh, sudah ready toh. Nah, untuk wanita-wanita siapkan batinnya, karena Pak Ustadz saja sudah setujui. Maaf kalau ada salah-salah kata-kata. Shalom untuk kita semua, salve untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Gitu Pak Ustadz. Kalau next time. Makasih Kak Yosepina, makasih. Oke Pak Ustadz, terima kasih banyak. Ya, saya pamit. Nanti kita WA lagi ya Pak Ustadz ya. Terima kasih banyak. Saya mau lanjut. Saya mau lanjut dengan saya punya live Pak Ustadz. Ada program-program saya setiap malam yang saya mau bawa. Tadi saya mau nanya ini. Apa Pak Ustadz? Pak Ustadz aja pertanyaan saya nggak dijawab kok Pak Ustadz. Enggak, iya. Maksudnya itu tadi itu saya pamit Pak Ustadz ya. Tuhan Yesus memberkati sampai Maranatha. Saya gitu Pak Ustadz. Kalau udah selesai. Nggak mau bertele-tele lagi. Oke. Lanjut.